Jadi kurang lebih ini sebenarnya ingin dihubungkan ke bagian posisi yang ada di permukaan. Jadi kalau misalkan di permukaan kita punya tekanan atmosfer atau pressure-nya itu sama dengan P0, maka bagian tekanan di distribusi di bagian bawah kita nyatakan sebagai P ini sama dengan gamma H ditambah P0. Kalau kita berhubungan dengan gauge pressure atau tekanan gauge relatif, maka P0-nya ini adalah harganya 0. Tapi kalau absolut nanti harus ditambahkan dengan P atmosfer. Jadi ini adalah referensi acuan mengapa kita atau saya menyebutkan atau menekankan simbol notasi segitiga terbalik di awal-awal dulu gitu ya. Kita masuk ke istilah head ya. Nah, pada slide sebelumnya kita dapat mengerti bahwa perbedaan tekanan antara dua titik itu dapat ditentukan dengan notasi H. Nah, H ini kalau kita susun ulang ini bentuknya menjadi selisih dari tekanan dibagi specific weight ya kan. P1 dikurang P2 dibagi gamma. Nah, H di sini kita kenal sebagai pressure head istilahnya ya. Dan diinterpretasikan sebagai tinggi suatu kolom fluida dengan berat spesifik untuk memberikan suatu beda tekanan. Jadi suatu fluidanya ini adalah satu jenis cairan. Di sini ada paragraf. Nah, ini dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Jadi saya mencoba menunjukkan. Nah, kira-kira ini dapatkah kita atau Anda memahami paragraf tersebut ya? Kemudian ada gambarnya kan? Ada gambar. Maka dari awal tuh saya sampaikan ilustrasi itu penting ya. Kalau bisa Anda coret-coret juga. Kalau nggak terbiasa baca buat gambar atau coret-coret hitungan gitu ya. Nah, sekarang ini paling tidak itu ditunjukkan ada tabung yang kurang lebih posisi atas dan bawahnya itu memiliki permukaan yang sama. Jadi kurang lebih kita hanya concern di bagian kolom vertikal ya kan. Tadi disampaikan kolomnya sepanjang 23,1 feet ya. Terus kemudian beratnya adalah 10 pound. Terus kemudian ini adalah air ya kan, water. Nah, A itu adalah luas permukaannya, anggap aja 1 inci kuadrat. Oke. Terus yang bagian atas dinyatakan ini sebagai 0 karena mungkin pressure-nya 0, gauge pressure-nya. Yang bagian bawah 10 pound. Nah, kira-kira dari pernyataan ini Anda langsung percaya atau kira-kira Anda sudah paham atau belum? Air raksa, ya kan? Belajar kimia kan dulu ya? Ya kalau nggak salah Hg kalau nggak salah ya. Jadi di sini dinyatakan bahwa kalau air itu sekian, kalau air raksa itu yang ini kan, gitu kan? Specific weight kalau water itu 62,4 ya kan. Specific weight kalau Hg itu kan 133 kilo Newton ya kan. K-nya itu kan kilo. Berarti kali 10 pangkat 3 ya kan. Nah, kira-kira dari persamaan ini sudah bisa dipahami atau kira-kira masih ragu-ragu atau belum? Saya kalau membaca ini biasanya ya kita kan mau memahami terkait dengan persamaan ini kan ya. Nah, maka kita coba hitung aja. Kira-kira sama nggak yang dinyatakan di sini? Kan ini dinyatakan seperti ini. Berarti kan harusnya kalau water kita bisa hitung kan pada saat titik 1 sama titik 2. Titik 1, titik 2-nya apa? Ya titik atas sama titik bawah ini kan. Kan di sini ada tekanan 0, di sini ada 10. Terus kolomnya berapa? 23,1. Terus cairannya apa? Water kan. Nah, kita coba hitung dengan bentuk yang ini. Nah, di sini ada konversinya kalau dibutuhkan. Karena di sini ada yang pakai satuan water, ada yang pakai satuan eh, sorry, pakai satuan SI, ada yang pakai satuan yang sistem yang lain. Nah, kemudian ini baru water ilustrasinya. Jadi saya belum hitung yang air raksa ya. Nah, di sini kan karena ada dalam bentuk feed, nah kita bisa coba nih.
Nah, kalau misalkan Anda coba buktikan, beda P1 dikurangi P2, itu apakah sama dengan gamma kali H? Selanjutnya terkait dengan distribusi tekanan hidrostatik, mungkin saya coba tunjukkan. Nah, di sini ada ilustrasi atau notasi yang lain nih. Jadi kalau misalkan kita pada suatu level, kemudian di sini ada bentuknya panah Z, ini berkaitan dengan sumbu vertikalnya ya. Jadi kurang lebih yang di sininya nolnya, kemudian Z-nya itu yang positif ke atas gitu ya. Nah, di sini ada dua bentuk tabung. Kalau Anda praktikum di kimia, kalau dulu sempat ya, itu ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini mungkin. Kalau ini kita punya keterangan level satu pada level yang sama atau pada tingkat yang sama pada sumbu Z-nya, maka kita bisa punya beberapa hal di sini tentang terkait posisi. Di sini ada posisi 1, ini posisi 1, posisi 2, posisi 3 di sini. Kemudian ada posisi 4, posisi 5, posisi 6. Dalam hal ini kita tahu bahwa kalau ini satu levelnya sama, permukaannya berinteraksinya sama dengan atmosfer, maka tekanan pada titik 1 ini akan sama dengan tekanan pada titik 4 atau sama dengan PA kecil. PA kecil ini adalah tekanan atmosfernya. Atau P0 kalau yang ilustrasi yang tadi. Ya kan? Sama berarti. Nah, sedangkan yang 2 ini sama dengan 5. P2 ini sama dengan P5. Meskipun ini tidak terhubung ya, fluidanya tidak terhubung, tapi pada level yang sama, kurang lebih seperti itu. Dan cairannya sama ya, sekali lagi gamma, ini cairannya sama-sama gamma. Terus kemudian, kalau misalkan 3 dan 7, meskipun ini bergeser posisinya, ini sama, ya kan ya. Demikian juga yang 8 dan 6. Nah, di sini kita bisa menunjukkan seperti bentuk persamaan tadi, kalau P2 dikurangi P1 itu adalah gamma HB, HB adalah beda antara yang posisi 1 dan 2, kan gitu ya. Nah, kalau posisi beda tekanan antara 3 dan 1, maka kita bisa dapatkan gamma HB plus HA, di mana HB plus HA itu adalah beda tinggi antara kolom yang ini. Itu mudah, tetapi mungkin nanti variasi soal itu cukup banyak, tapi dari sini adalah konsepnya dipahami terkait dengan ketinggian. Ketinggian dari permukaan dan jenis fluida atau gamma ya. Jadi notasi persamaan tadi itu memiliki arti seperti apa di dalam ilustrasi gambar, Anda harus bisa perhatikan. Oke, ini meskipun bentuk tabungnya berbeda, ini sama karena tadi disampaikan arah X dan Y-nya itu tidak berpengaruh kecuali yang arah yang Z-nya. Kan tadi masih ingat persamaan yang ditunjukkan di awal itu seperti itu. Oke, terus kemudian nah, kalau ada ilustrasi gambarnya di tengah saya tambahkan atau kita tambahkan bentuk seperti ini. Nah, ini kan harus hati-hati. Ada bentuknya apa nih? Fishball atau apa? Tangki apa namanya? Ikan untuk yang bentuknya mangkok gitu ya atau apa bola. Nah, misalnya seperti itu. Nah, airnya ini dibuat sedikit lebih di atas. Ya kan ya? Nah, di sini ada PA. Nah, di sini kita harus hati-hati. Posisi 1, 10, dan 4 itu tidak sama. Karena tekanannya dia sudah menopang kolom fluida yang di atasnya sedikit kan. Aduh, ini kalau pakai pointer ininya kecil. Mudah-mudahan Anda bisa lihat ya. Ini bisa. Ini kan sudah ada kolom fluidanya ya kan ya. Jadi kalau dinyatakan ya berarti kita harus hati-hati pada posisi yang berbeda ini dengan yang lainnya, dengan tabung yang lainnya. Nah, mungkin di sini kalau ditunjukkan P10 kurangi P9 ini bisa dinyatakan sebagai HC tingginya, ini kita bisa nyatakan, dan P10 ini titik P10 ini lebih tinggi nilainya daripada P1 dan P4 di sini, lebih besar. Ya kan ya, bisa dipahami. Nah, seterusnya ini Anda bisa urutkan lagi ya. Jadi harus melihat skemanya berdasarkan ilustrasi gambar. Oke, nah kemudian yang ketiga, nah ini. Bagaimana kalau jenis fluidanya tidak menerus, tidak kontinu? Di sini terdapat dua jenis
liquida kan, ada liquid A dan liquid B. Nah, jadi di sini bentuknya satu tabung terbuka di atas juga. Nah, di sini ada titik 1, dan titik 2, dan titik 3. Berarti kita harus memperhitungkan yang satu itu sama dengan P atmosfer. Kemudian yang 2 ini dengan gamma B, titik 2-nya dengan gamma B. Yang titik 3 ini gamma B dan gamma A. Di sini ada beda tinggi kolomnya, kita sesuaikan gamma B dengan HB, gamma A dengan HA. Jadi kalau kita ditanya P1 ini akan sama dengan P atmosfer, atau kalau kita pakai tekanan gauge itu relatifnya itu adalah 0, berarti di sini P1-nya adalah 0. Jadi kalau tekanan absolut kita harus hitung berapa tekanan atmosfernya. Nah, kalau di titik 2 itu ditambahkan seperti tadi persamaannya Anda sudah dapatkan. Nah, kalau gauge ya berarti kan yang PA-nya adalah 0 gitu ya. Jadi tinggal dihitung yang ini. Oke, jadi ini ilustrasi yang lain. Kalau kita tidak perlu menghitung 2, kita bisa gunakan ilustrasi ini, P3 minus P1 ini sama dengan gamma A, HA ditambah gamma B, HB, dan seterusnya. Ini ilustrasi untuk beberapa jenis cairan.